الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم القيامة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Kita lanjutkan hadis kelima dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ini merupakan hadis yang memiliki makna yang kadang-kadang mudahnya bagi seorang untuk menyampaikan sesuatu bahwa itu adalah bid'ah dan seterusnya begitu kan. Ya. Qala al-muallif al-Imam An-Nawawi an ummil mu'minin, ya. Ummil mu'minin adalah ibunya orang-orang yang beriman, ya. Kalau kemarin waktu kita bahas tentang Umar bin Khattab, ya, beliau dijuluki Amirul Mukminin. Ya. An ummil mu'minin, kemudian Ummi Abdillah, ibunya Abdullah, ya. Meskipun Aisyah tidak memiliki seorang anak, ya, tetapi beliau ini tetap memiliki kunyah, ya, atau nama panggilan. Dan nama panggilannya ini diambil dari anaknya, kakaknya yang bernama Asma bintu Abu Bakar, ya. Namanya Abdullah, makanya Rasulullah SAW ya sudah pakai aja itu, ya, putrinya Asma, ya. Asma ini yang membantu memberikan makanan kepada Rasulullah dan bapaknya Abu Bakar ketika hijrah ke Yathrib pada masa itu, ya. Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, ya. Ketika tersebut nama Aisyah, banyak kesedihan yang saya rasakan gitu, ya, bagaimana beliau ini kalau misalkan tidak dari Aisyah, bagaimana mungkin kita tahu posisi tidur Rasulullah SAW seperti apa? Bacaan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti apa ketika sedang dalam taharah ataupun berbersih? Dari mana kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Karena yang ada bersama Rasulullah hanya Aisyah ketika di malam hari, ketika di dalam kamar. Tetapi begitu luar biasanya Syiah Rafidhah selalu memberikan laknatullahi ala Aisyah, laknatullahi ala Abu Bakrin dan seterusnya, gitu kan. A'udzubillahi min dzalik. Ya, dengan tingkah gilanya kadang-kadang sampai naik-naik ke atas
uh, kipas angin gitu ya. Kalau pernah melihat itu. Ya, tingkat-tingkat Syiah Rafidhah gitu ya. Ini adalah orang yang sangat luar biasa. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran turun karena Aisyah, kondisi Aisyah gitu kan. Tentang hadithul ifki, ya, tentang berita bohong yang terjadi terhadap Aisyah. Siapa yang meluruskan semuanya? Allah langsung. Ya, dalam surat An-Nur itu di halaman kedua bisa melihat. Ya, ini begitu mulianya seorang Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahkan dia dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tahun ke-1 Hijrah, ya, usianya pada saat itu masih 9 tahun. Tapi Bapak Ibu, jangan samakan kondisi pada masa itu dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu kalau orang-orang desa mungkin umur 17, 18 tahun baru dinikahin tuh. Ya. Kalau kondisi sekarang ya, mungkin ada yang lebih muda lagi. Ibu saya kurang lebih 16 tahun kalau nggak salah. Ya, karena baru lulus SMP dinikahin sama bapak saya begitu kan. Ya. Zaman dulu begitu. Ya, tapi kalau di perkotaan beda lagi. Lulus kuliah S1 atau lulus kuliah S2 atau lulus kuliah S3. Makanya variasi, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Tapi pada masa itu sudah biasa. Bahkan laki-lakinya, saya lupa nama sahabatnya siapa begitu kan. Itu antara dia sama anaknya kaceknya cuma 11 tahun, Bapak. Sahabatnya, ya, sahabat yang laki-laki itu kan sama putranya, ya, itu bedanya cuma 11 tahun. Kalau nggak salah Abdullah bin Amr bin As, ya, dari sahabat Rasulullah SAW, namanya Amr bin As, punya anak namanya Abdullah. Usianya itu cuma beda 11 tahun dari putranya. Jadi nikah belia pada masa itu adalah sesuatu hal yang normal. Tapi kalau sekarang diikutin, ya, sama siapa dulu tuh pernah begitu kan ya, salah satu oknum ya, nikahin anak-anak muda dan segala macam, belum siap secara psikologinya, psikisnya dan segala macamnya gitu. Ya, kalau Aisyah ini memang cerdas, ya, dan dia satu-satunya yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam kondisi perawan, gitu. Ya, yang lainnya itu memang unik kalau cerita Aisyah begitu ya. Aisyah itu cemburunya itu sangat luar biasa tinggi, Bapak Ibu. Ya, cemburu terhadap Rasulullah SAW, dan kecemburuan yang paling besar bukan kepada istri-istri Rasulullah SAW yang lain masih hidup, tapi kepada ibunda Khadijah, ya. Ibunda Khadijah, karena seringkali disebutkan oleh Rasulullah SAW hingga suatu kali dia bilang, ngapain sih kamu istilahnya berbicara sama Rasulullah gitu kan, ngapain sih masih ingat ya perempuan itu gitu kan, janda itu dan segala macam. Lalu dibalas sama Rasulullah SAW, dia mendapatkan penjar kaku gitu. Ya, Khadijatul Kubra itu, ya, sejanda-jandanya beliau dia mendapatkan perja kaku kata Rasulullah. Ya, sementara engkau mendapatkan budaku gitu. Ya, tetap mulia. Bagaimana tidak mulia seorang Khadijah, ya, seorang yang kaya raya menikahi seorang pemuda, dan dia yang pertama kali beriman, dan dia menyelimuti Rasulullah SAW ketika setelah bertemu dengan Jibril alaihissalam dalam kondisi ketakutan dan seterusnya. Dia mendukung secara psikologis dan secara material terhadap perjuangan Rasulullah SAW pada masa itu. Makanya dalam sejarah ketika Khadijah meninggal itu disebut dengan Amul Huzn, karena berbarengan juga dengan meninggalnya sang paman Abu Thalib gitu. Kembali pada Aisyah begitu, Aisyah sangat pencemburu terhadap Khadijah, bukan kepada yang hidup gitu ya, tapi kepada yang sudah wafat begitu kan. Ya.
Inilah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan kurang lebih 1.200-an hadis. Ya. 1.200-an hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu isinya itu tentang hal-hal yang berlaku di dalam kamarnya Rasulullah SAW. Bagaimana kita mendapatkan hadis itu kalau tidak dari Aisyah? Kok dengan teganya mereka melaknat Aisyah, ya, dianggap sebagai, jadi ada ayat ya, pakai ayat lagi, ada ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata au qutilan qadamatu, ya, ada aqabikum. Ya, jadi apa namanya, mereka mentafsirkan kata qutila, ya, wa ma Muhammadun illa rasulun, ya, dan tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya para rasul yang lain. Afa in mata, kalau dia mati, au qutila, atau terbunuh atau dibunuh, begitu kan. Nah, mereka menafsirkan pembunuhnya itu ada dua, ya, bapaknya si laknat dan orang yang terlaknat bersama dengan satu lagi yang dilaknat. Jadi kebencian mereka terhadap Abu Bakar dan Omar itu dilimpahkan kepada Aisyah dan Hafsah, yang keduanya adalah istri Rasulullah SAW. Jadi mereka menganggap bahwa Aisyah dan Hafsah yang meracuni Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang-orang mulia pada masa itu, ya, sampai sekarang itu kan diperlakukan apa namanya? Mereka masih begitu aja tuh. Kalau bahasa kita kayak wong kentir gitu ya. Ya, bagaimana tidak seperti itu, ya kan? Mereka melukai diri sendiri dengan anggapan bahwa mereka memperingati kematian Hasan dan Husain, gitu kan ya. Yang padahal golongan mereka sendiri juga yang membunuh, gitu kan, lucu benar. Ya. Ini salah satu bid'ah terbesar dalam umat ini, ya, Syiah Rafidhah itu. Quran ditambah-tambahin, sholat pakai koin, gitu kan ya. Dan seterusnya, begitu kan. Ibadah semacam itu bagian dianggap itu sebagai ibadah buat mereka. Mereka jalan dengan lutut, kemudian memukul-mukul apa namanya dirinya dengan pisau atau golok dan segala macamnya. Jadi mereka beranggapan semakin banyak darah itu semakin pahalanya makin banyak, begitu kan. Ada sisi yang lain. Ini hal yang apa namanya sangat jauh dari nilai-nilai Islam, dan mereka lah bid'ah dhalalah yang sebenarnya, begitu kan. Bid'ah dhalalah yang sebenarnya. Kemudian Aisyah qalat, ya, Aisyah berkata, karena dia perempuan jadi ininya jadi qalat, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, barang siapa yang mengada-adakan, fi amrina, dalam urusan kami, hada, ya, ma laisa minhu, yang tidak bersumber dari Rasulullah ataupun dari Al-Quran atau dari Allah, fahuwa raddun, maka dia apa namanya, kalau terjemah kebanyakan nyebutnya itu tertolak, ya. Radd itu bisa bermakna tidak diterima, gitu kan, tidak terima. Kalau terjemahan kebanyakan menyebutkan tertolak, begitu kan. Rahul Bukhari wa Muslim, ya. Hadis-hadis kadang-kadang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, tapi hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan atau disebut dengan Bukhari wa Muslim, begitu kan. Ya, wa fi riwayatin di Muslim, ya, Imam Muslim menambahkan, man amila amalan, dan siapa yang beramal, ya, suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasarnya dari kami, fa huwa raddun, maka dia tertolak ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita perlu memahami bahwa hadis ini seringkali, ya, dipergunakan untuk
apa ya namanya, menyalahkan ya golongan Islam ataupun pemahaman Islam yang kadang-kadang berbeda, dianggap berbeda oleh sebagian umat Islam yang lain begitu kan. Padahal kuncinya itu pada 3 sebenarnya. Yang pertama man ahdatsa, ya. Barang siapa yang mengadakan-adakan, ya, fi amrina hadza, ya, ma laisa minhu, ya. Dalam urusan kami. Kemudian yang ketiga, ma laisa minhu, tidak ada dasarnya ataupun tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika dimaknakan secara textbook hadis ini, pokoknya yang dulu Rasulullah tidak pernah melaksanakan berarti bid'ah. Kalau pemahamannya semacam itu. Ya. Padahal pada zaman Rasulullah SAW banyak yang tidak dilakukan Rasulullah, tapi dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Salah satu contohnya siapa? Siapa? Orang yang al-mustabsyirina bil jannah, al-mubasysyirina bil jannah. Ya, yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, ya. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau lakukan sehingga jejak langkahmu sudah ada di surga, wahai Bilal? Kata Rasulullah SAW, aku tidak melakukan apapun, aku melakukan semua yang engkau ajarkan kepadaku, wahai Rasulullah. Terkecuali satu, aku membiasakan diri setelah selesai berwudu, aku sholat sunnah 2 rakaat atau sunnatul wudu. Ini Rasulullah tidak pernah melaksanakannya, ya. Tapi justru karena ini Abu Bakar Bilal bin Rabah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke surga, begitu. Makanya memang kita perlu amalan yang cukup Allah dan kita yang tahu. Nggak usah diceritakan kepada orang lain yang biasa berinfak kepada satu orang dan segala macam. Nggak usah cerita-cerita ke siapa. Nggak usah kalau bahasa orang Betawi itu nggak usah bangkit atau menyebutkan gitu kan. Ya, apalagi orang yang kita tolong, hati-hati Pak. Ya. Jadi kalau misalkan orang yang kita tolong kemudian berlaku kurang baik sama kita, jangan sebut amalan-amalan yang sudah kita lakukan kepada dia. Kadang-kadang terus dibantu, masih baik kayak gini, misalkan kayak gini, udah diam aja. Oh ya sudah, terima kasih. Semoga Allah meridhoi semuanya ya. Gitu kan. Paling mulai saat ini saya nggak lanjut untuk memberikan sesuatu pada kamu. Gitu. Ya kayak gitu. Ya. Jadi sebisa mungkin itu kita ada amalan yang kita sembunyikan yang cuma kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Tapi kalau utang, minimal istri juga tahu Pak. Ya. Minimal istri juga tahu, karena apa? Itu kan nanti harus dibayarkan, ditagih, begitu kan ya. Makanya kan kalau kita persaksian mayit, begitu kan ya. Persaksian mayit biasanya setelah ditanyakan min ahlil khair dan segala macam, ada utangnya enggak? Silakan hubungi keluarga, gitu kan. Ya, semacam ini. Semuanya Pak. Maksudnya yang mana? Yang mana? Orang lain kita kalau masalah keuangan, kita bantu orang dengan uang, kan ada uang transparansi di keluarga. Oh gitu ya, itu mah kebijakan masing-masing. Kebijakan masing-masing nggak apa-apa. Kalau perempuan itu meskipun uangnya ya kan, ya uangnya adalah untuk dirinya sendiri begitu kan, tapi setidaknya pengeluaran diketahui oleh sang suami begitu kan. Ya, sebaiknya semacam itu. Kecuali memang kalau misalkan mau disembunyikan dengan sisi yang baik. Ya. Ya memang mau gimana, kita mau menyebutkan dia tidak sayang kan nggak bagus begitu. Makanya kalau misalkan memang akhirnya ditemui, kita ketahui dalam hidupnya dia masih muslim, tapi ditemui dalam kehidupannya itu tidak baik misalkan, ya aktivitasnya tidak baik, ya tidak perlu persaksian.
Gitu. Tidak perlu paksa persaksian. Ya. Kenapa para kayyim yang melakukan persaksian dengan seperti itu, yang menghormati keluarganya lah gitu. Kan nggak mungkin gitu kan. Saya buatan misalnya gitu. Ya, repot kayak begitu nantinya begitu. Ya. Walaupun memang ada ya, saya sedikit cerita itu zamannya Sultan Murad, ya kalau nggak salah itu Sultan Murad. Ada seorang laki-laki yang setiap malam melakukan sesuatu hal yang dianggap buruk sama masyarakat. Setiap malam dia datang ke rumah bordil, ya bukan bordir ya Pak. Kalau bordir itu tuh yang ada di baju, ya bordil, rumah bordil, ya setiap malam semacam itu. Kemudian setiap malam juga dia mengunjungi kedai minuman keras, hampir setiap malam seperti itu, begitu kan. Istrinya mengingatkan, wahai suamiku, seandainya nanti engkau meninggal, maka orang-orang akan mempersaksikanmu buruk, ya, dan tidak akan ada yang mau menyolatkanmu, gitu kan. Tapi beliau dengan yakin, tenang saja, Sultan Murad yang akan mensolati aku. Ya, hingga betul akhirnya dia meninggal, Bapak Ibu. Dan meninggalnya itu di jalan dan gak ada satupun yang mau nyentuh. Begitu. Tidak ada satu orang pun yang menyentuh. Tiba-tiba ketika berkeliling, Sultan Murad melihat, langsung dibawa, dimandikan, disolatin sama istana. Ya. Kemudian akhirnya istrinya melakukan persaksian. Kenapa masyarakat di sini tidak mau menyolati suamimu? Ya, mereka menganggap suamiku adalah orang yang buruk. Karena setiap malam datang ke kedai minuman keras dan rumah bordil. Tetapi sungguhnya yang mereka lihat belum tentu apa yang terjadi pada saat itu. Kenapa? Dia membeli minuman keras kemudian dihancurkan biar apa? Kaum muslimin tidak ada yang minum pada malam itu. Jadi semua minuman yang ada di kedai dibeli sama orang tersebut, kemudian dihancurkan, dibuang, tidak disisai apapun, begitu kan. Biar apa? Semoga malam ini kaum muslimin tidak ada yang datang ke sini untuk minum minuman keras. Dia ke rumah bordil juga sama, menyantuni semua ini. Dia tanya berapa orang semalam. Satu orang, ada yang menyebutkan satu orang, dua orang, tiga orang. Ini saya ganti semuanya. Ya, saya ganti. Malam ini nggak usah terima tamu. Saya berharap semoga kaum muslimin nggak ada yang datang di sini, mereka mau menolak. Ya, para pelacur ini menolak orang-orang muslim yang mau memakai jasa mereka dan seterusnya. Dan itulah yang dilakukan setiap malam. Yang menyebabkan orang berpikirnya, wah, tukang main perempuan sama tukang mabok, begitu kan. Ya, tapi pada sisi lain ya ini sebenarnya materi yang buat hari kemarin itu pasti. Ya. Kita nggak tahu perlakuan seorang, hanya di depan mata kesannya adalah perbuatan ahli syurga, tapi ternyata banyak keburukan yang ada dalam dirinya, yang akhirnya dia masuk dalam neraka, atau sebaliknya terlihat orang yang tidak begitu baik, tapi sesungguhnya dia adalah orang baik. Makanya don't judge the book by the cover, begitu kan. Jangan lihat buku dari covernya. Ya, kalau ada covernya itu, ini nggak istimewa. Kayak gini begitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya kita melihat banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan di sini, ada asmaul husna, ada mujahadah, ada nazam dan segala macamnya, doa-doa, ya, yang bisa kita jadikan wirid harian kita dan seterusnya, begitu. Ya. Kembali pada persoalan ini, min amrina hadza ma laysa minhu, yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah. Makanya kalau misalkan bilang tahlil itu ada dasarnya enggak? Ya, ini kan cuma persoalan bagaimana menggunakan tahlil tersebut yang biasanya mungkin itu dilakukan ba'da sholat,
juga kita lakukan ketika ada orang yang meninggal untuk kita doakan bersama gitu kan. Apa salahnya doa bersama, kecuali doa bersama seperti yang dilakukan oleh beberapa pemimpin pada masa itu, ataupun ada beberapa golongan gitu kan ya. Maju orang muslim, terus kemudian maju lagi ya, doa bersamanya model begitu. Ini yang kurang tepat begitu kan. Ini doa bersama sama-sama muslim begitu kan. Makanya mungkin Nabi itu bisa nangis kalau masih ada di zaman ini. Karena apa? Nabi itu memuslimkan orang-orang kafir, sementara banyak orang muslim mengkafirkan orang muslim begitu kan. Ya. Apa ceritanya kalau seperti itu gitu. Ya, hanya berbeda sedikit dan segala macam, kayak subuh misalkan. Ya, sunnah bid'ah, sunnah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik untuk dibaca pada saat sholat subuh, yang satu sebelum rukuk, yang satu setelah rukuk atau pas i'tidal gitu kan. Tapi disebutkan yang lain itu bid'ah gitu kan. Padahal alim yang menyampaikannya adalah seorang Imam Asy-Syafi'i yang kapasitas keilmuannya itu sangat luar biasa gitu kan. Bahkan cuma lupa satu harokat saja sampai beliau buat syair tuh. Syakautu ila waqi'in ya su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna 'ilma Allahi nurun wa nurullah la yanbaghi li'asi. Ini syairnya Imam Syafi'i ya untuk gurunya yang bernama Imam Waqi'. Beliau bilang, aku berkeluh kesah kepada guruku Imam Waqi' ya, tentang buruknya hafalanku. Padahal apa? Cuma harokat doang, Pak. Satu harokat doang. Beliau menyebutkan buruknya hafalanku. Ya dibandingkan dengan saya hancur-hancuran gitu kan. Ya, dia cuma harokat doang. Yang fathah jadi kasrah ataupun sebaliknya begitu kan. Ya. Kemudian apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, beliau memberikan petunjuk atau mengajarkanku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Fa inna ilmallahi nurun, karena ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yang bagi li'asi, tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat. Jadi beginilah seorang alim yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Ya, begitu luar biasanya keilmuan beliau, kok tiba-tiba ada yang berani menyebutkan bahwa amalan beliau itu ataupun beliau ini kan adalah bid'ah dan seterusnya begitu. Ya. Jadi patokannya itu ada nggak dasarnya sama Rasulullah selawatan gitu kan? Itu permasalahan juga dan segala macam. Ya, sholawat kita harus banyak kok. Dasarnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, dengan berbagai macam model sholawat. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad sallallahu 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya gitu kan. Ya. Yang salah itu yang joget-joget gitu kan. Itu yang gak pas. Ya. Banyak begitu sampai Gus Kausar juga mengingatkan, terus apa lagi ya. Segala macam semacam itu yang sholawat kok dijoget-jogetin begitu kan ya. Salat itu ya khusyuk, kita memberikan dengan harapan nanti kita diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya, jadi bagaimana Islam itu harus ittiba, yang mengikuti petunjuk yang sudah ada. Ya, ittiba Rasul begitu kan. Ya, kayak misalkan juga setelah salat kita membaca Al-Fatihah, sebagian menyebutkan itu suatu hal yang bid'ah gitu kan. Padahal itu dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kata tahu baca Al-Fatihah itu sampai syuruk.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin lagi bismillah sampai syuruk gitu. Ya. Bacaan semacam itu alim ulama saja mengamalkan seperti itu. Kenapa? Bacaan Al-Fatihah itu menjadi sesuatu momok begitu. Ya. Makanya kadang-kadang saya bilang Al-Fatihah itu kata Rasulullah SAW adalah alat-alat ayat-ayat ruqyah. Ya. Bisa jadi yang alergi sama Al-Fatihah ketika dibaca itu emang kondisinya lagi ada isinya kali begitu kan. Ya. Orang baca Al-Fatihah kok kesel gitu kan dia. Ummul Quran gitu ya. Al-Fatihah dibacakan orang kesel itu karena bacaan semacam itu gitu. Kita bersyukur kita makanya bi barakatil Fatihah ya. Kita minta keberkahan dari surah Al-Fatihah gitu kan dari ya. Kadang mengomentari orang yang beribadah, yang tidak beribadah tidak diajak begitu. Padahal ini sisi yang pernah di Amerika ya, ada seorang ulama atau seorang apa namanya syekh di sana begitu kan, yang memperhatikan orang-orang sedang main basket, ya, kebanyakan kulit hitam pada masa itu, gitu kan. Nah, saya ini terketuk hatinya. Saya harus Islamkan mereka, saya harus Islamkan mereka. Tapi itu dilakukan dalam hati terus, gitu kan. Setelah 3 hari akhirnya baru disebutkan, gitu ya. Disebutkan, diajak mereka dipanggil tuh yang main basket, gitu. Diajarin tentang Islam dan segala macam. Hingga akhirnya betul mereka masuk Islam. Tapi akhirnya mereka protes, ya, protes Bapak Ibu. Kenapa? Dibilang, Syekh, kenapa engkau baru menyampaikan kepada kami itu akhir-akhir ini, tidak dari awal ketika niatmu sudah muncul? Ya, saya tidak memiliki keberanian kata Syekh tersebut. Bagaimana seandainya ketika dalam 3 hari itu kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kami dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, ya, mati dalam tidak beriman kepada Allah. Ya, jadi maksud di sini adalah setiap kebaikan yang terlintas dalam pikiran kita segera laksanakan, jangan sampai telat. Kita kan nanti aja lah, gitu kan. Yang akhirnya presiden, gitu kan. Ya, nggak jadilah gitu misalkan kayak gitu. Jadi terlintas dalam pikiran udah mulai Bismillah, Anda kita kasih atau apapun itu kita lakukan gitu kan. Biar apa? Itu keberkahannya di situ. Ya, suratul istijabah yang memenuhi dengan cepat menyeru kebaikan. Kayak misalkan kita azan nih, ya azan kodingin lah, tanggung misalkan kayak gitu. Terus udah komat, sampai komat sudah jalan santai segala macam. Ujung-ujungnya apa? Nggak sholat jemaah gitu. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita sudah punya komitmen zuhur jam berapa nih? Jam 11.45 kira-kira gitu. Kita 35 tuh udah gelisah. Waduh, ini masih 10 menit lagi zuhur dan segala macam. Ya. Itu ketika ada komitmen dalam diri kita, ya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan kita entar-entaran gitu ya, taswib gitu kan. Entar akhirnya nggak jadi gitu. Jadi upayakan apa yang terlintas dalam pikiran, laksanakan gitu sebisa mungkin. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, lakukannya dengan sesuai kemampuan. Ya. Ketika diperintahkan untuk sholat malam, yang mampunya cuma 15 menit sebelum subuh. Sementara yang lain udah mulai jam 1, jam 2 pagi sudah mulai sholat malam. Lakukan itu dulu. Bertahap, nanti mulai setengah jam sebelumnya, nanti 1 jam sebelumnya, nanti 1,5 jam sebelumnya, dan seterusnya. Sampai kita betul menikmati, bukan merasa berat dengan ibadah tersebut. Ya, kembali pada masalah ini,
bagaimana kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan yang Allah sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, ya. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, yang terakhir, bagaimana kita harus memperhatikan bahwa, ya, setiap ibadah itu memang harus ada dasar dari Rasulullah SAW. Ya, harus ada dasarnya. Ya, ya jelas kalau tahlil itu kan yang namanya tahlilan, ya, kita mengagungkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, dasarnya sudah jelas semacam itu. Ketika kita sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya gitu kan. Ya. Saya pernah waktu itu ada teman dalam sebuah kajian di kantor dulu waktu masih kantor, tanya, Ustaz, kalau kita sholawatan 1000 kali, wah bid'ah itu langsung neraka nih. Enak bener gitu kan dia. Orang sholawatan langsung bilang bid'ah, langsung masuk neraka gitu kan. Allahu Akbar, ya kan. Ya, bagaimana mungkin orang yang mengagungkan Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam nerakanya? Orang yang cinta sama Rasul, dia berselawat begitu. Mau berapapun sesuai kemampuan dia bisa 1000 silakan. Begitu. Ya, bahkan Imam Hambali atau Imam Hanafi, saya lupa begitu kan ya. Ya, Rasulullah itu sholat malamnya itu, ya, 11 rakaat. Ya, sholat malamnya itu 11 rakaat. Tapi beliau, kalau nggak salah Imam Hanafi atau Imam Hambali itu 300 rakaat dalam satu malam. Mau disebut itu bid'ah. Itu dia menikmati sholat malamnya sampai seperti itu. Ya, sampai-sampai kalau misalnya kita perhatikan, ya memang yang paling bid'ah itu ya sholat taraweh. Ya kan? Karena Rasulullah cuma beberapa malam saja melakukan itu semuanya, biar tidak dianggap sesuatu hal yang wajib. Begitu. Ya, bagaimana Rasulullah akhirnya yang menghidupkan adalah siapa? Ya, pada masa Rasulullah sampai dengan generasinya Abu Bakar As-Siddiq, ya, sholat tarawih ya itu sendiri-sendiri. Ada yang berjamaah, ada yang sendiri dan segala macamnya gitu kan. Ketika zaman Umar, beliau lihat kok kayak begini nggak beraturan gitu kan. Akhirnya beliau memanggil tuh, dikumpulin semua ahli Quran, para penghafal Quran gitu kan. Ya, mereka diminta untuk mengimami beberapa kelompok begitu kan ya. Ada yang di Masjid Nabawi, ada yang khusus untuk ibu-ibu dan segala macamnya begitu. Ya. Dan dibilang atyabul bid'ah hadza gitu kan. Bid'ah yang baik ini ya ini, kata Umar bin Khattab. Ya. Pengumpulan Al-Quran itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah cuma menulis begitu kan. Tapi itu adalah bid'ah yang hasanah. Tidak semua bid'ah dhalalah. Ya. Tidak semua bid'ah dhalalah. Ada yang bid'ah hasanah. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hal tersebut. Bukan menambah-nambah ibadah, tapi dasar ibadah kita lakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Kalau istilah kita itu modifikasi gitu, atau inovasi dalam beribadah. Belum ada harokat dan belum ada mushaf gitu. Ya betul. Ya ini kamera dan segala macamnya kan belum ada zaman Nabi begitu. Ya. Bahkan yang namanya sekolah itu adalah sesuatu yang bid'ah, karena zaman Nabi itu modelnya masih majelis-majelis begitu, dan seorang murid yang mengunjungi gurunya. Kalau ini kan akhirnya dimodifikasi, kumpul di satu tempat yang bernama sekolah ataupun madrasah ataupun jamiah ataupun universitas, ya, kemudian belajar bersama-sama di situ. Ya, sebenarnya bid'ah ya banyak sekali segala macam. Tapi hal-hal semacam itu boleh modifikasi, tapi pada sisi yang lain kok tidak boleh begitu kan. Bahkan subuh
dengan kunut itu dianggap bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya untuk hal ini, karena kalau membahas masalah bid'ah itu nggak ada habis-habisnya Bapak Ibu gitu kan. Makanya Imam Yusuf Al-Qaradawi itu menuliskan kaifan ta'amal ma'as sunnah ya, bagaimana berinteraksi dengan sunnah, dan diterjemahkan dengan antara sunnah dan bid'ah di Gema Insani Press itu. Ya bukunya kecil, lebih kecil dari ini, tipis begitu ya. Tapi itu bagaimana beliau menjelaskan tentang mana yang sunnah dan bagaimana menyikapi sunnah-sunnah yang ada tersebut begitu kan. Semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه وكافي مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك وكرم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيشة حنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المصطفى بلغ مقاصدنا ويا صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وأرحم الراحمين فرج على المسلمين